Nah tapi kejadiannya tuh rada aneh karena gue ngerasa kayak di perut gue tuh kayak ada yang melulu. Gue di saat itu tuh masih belum berani buat ngeliat bang. Gue pas mau berani ngeliat tuh pas gue ngambil HP dari bawah, ngambil HP mau dengerin lagu. Gue ngeliat sekilas doang lah bang, kayak nengok ke bawah, oh yaudah. Itu jadi ada tangan meluk gue gini bang, meluk gini, kukunya tuh seginian. Waduh, panjang dong. Panjang, dan tangan ini warnanya abu-abu. Oke, halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama gue Ajis di konten Kamis Horor. Jadi pada episode kali ini gue sudah kedatangan narasumbernya. Bisa diperkenalkan? Kenalin, nama gue Alfa. Gue dari Bekasi Utara. Oke, udah cukup? Udah cukup. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu nih, udah bertahun-tahun ya? Iya. Kita, jadi dia dulu udah pengen banget mampir ke sini, pengen cerita-cerita, tapi baru kesampaian sekarang nih. Yoi, betul-betul. Jadi dengar-dengar si Al ini punya pengalaman mistis lah, bisa dibilang kayak gitu. Ya, bisa-bisa. Dan dia juga punya kemampuan lah, gitu, punya kemampuan lebih lah, beda dari orang biasanya. Oke, lo mau memulai dari mana dulu nih? Dari pas gue kecil aja lah. Oke. Jadi waktu gue kecil itu gue emang udah kemasukan, atau orang lain sebut itu kesurupan. Jadi gue dulu tuh rumah di Kafling gitu. Jadi di depan rumah gue tuh ada kebun. Kebunnya itu benar-benar liar lah istilahnya. Nah terus gue sama teman-teman gue tuh inisiatif buat ngebongkar itu kebun. Mau kita jadiin buat main kasti. Tapi awalnya tuh kayak pengen dijadiin buat tempat futsal bang. Nah sebelum dijadiin tempat futsal, kita tuh buat kasti dulu tuh dengan tiang-tiang tuh pakai pohon pisang, pakai pohon-pohon lainnya lah. Nah selama itu udah terjadi nih kita main kasti, ada satu momen dimana gue main kasti sama temen-temen gue, terus gue stuck nih di pohon itu aja. Terus temen gue tuh bilang kayak, wah lu ngapain cuma di situ doang gitu. Ngecengin gitu. Ngecengin. Nah terus habis itu gue tuh udah kayak emosian gitu. Pas gue sampai finish, gue nyamperin tuh bocah bang. Gue nyamperin itu bocah, cuma di situ udah nggak ngerasa sadar. Gue ngerasanya sih gue cuma dateng nyamperin, habis itu gue ngebentokin kepalanya dia ke semen itu bang, ke tembok itu. Tapi pas temen gue bilang, ngeceritain ke gue tuh nggak cuma datengin doang, tapi gue ngambil balok yang isinya tuh ada paku-paku gitu bang. Nah tapi pas gue nyamperin ke temen gue, itu balok tuh nggak gue pukul ke temen gue, tapi emang gue tuh cuma taruh. Terus gue bilang, ngapain lo kayak gitu-gitu lah. Setelah itu gue kesurupan. Nah jadi pas gue kecil itu emang gue udah ngerasain lah bang. Nah terus adalah momen dimana gue tuh sampai dimasukin ke tempat-tempat buat ruqyah, buat ngilangin itu, sampai ada 2-3 tempat lah. Nah ada momen dimana pas gue lagi mau di ruqyah nih, gue ngerasain cuma kayak panas doang aura gue, nggak sampai keringetan. Tapi orang tua gue sama yang nemenin orang tua gue itu ngeliat gue tuh sampai bener-bener keringetan basah, yang sampai kayak apa ya, ngos-ngosan lah gitu bang. Tapi gue ngerasanya gue biasa aja gitu, nggak ada apa-apa. Nah terus sampai kejadian dimana gue dibawa ke psikiater karena dirasa gue tuh terlalu hyperaktif, terus gue terlalu apa ya, emosian gitu, nggak bisa terkontrol lah emosinya. Nah gue ngerasa kayak gue biasa aja, gue sama kayak anak-anak umumnya. Nah terus waktu gue udah setelah psikiater ini, gue tuh ngerasa kayak ya ada improvisasi lah, ada apa ya, perubahan dari diri gue. Ternyata tuh
ya gue sama aja gitu, cuma ada kelebihannya aja dikit gitu. Gue bisa ngerasain dimana orang lain nggak ngerasain, terus gue bisa ngerasain apa yang orang lain rasain juga. Jadi kayak orang lain ngerasain nih kalau misalnya dia lagi sedih, tapi gue juga ngerasain bang. Tapi gue tuh kayak yang oh ya udah biasa aja gitu. Terus selang gue dari kecil ini ke SMA lah, ada di mana di momen gue satu sekolah sama temen gue yang pernah pacaran sama temen SMP gue. Nah temen SMP gue ini cerita kalau rumah mantannya tuh serem banget. Nah gue sama teman-teman gue tuh yang kayak konyol-konyolan bang, yang apaan sih ini tuh nggak ada gitu, ini mah halu-halu aja gitu. Nah terus gue pulang sekolah sama teman-teman gue main ke rumah teman gue ini, anggap aja rumahnya ada di daerah A lah. Nah rumahnya itu nggak ada pagarnya bang, rumahnya dia doang, yang rumah lainnya mah dipagerin. Nah terus gue sama teman-teman gue main, pas mau masuk ke rumahnya dia nih, dinginnya beda bang, nggak kayak rasa dingin AC, rasa dinginnya tuh kayak nusuk-nusuk ke tulang, kayak wah aneh lah dinginnya tuh, nggak wajar. Tapi gue sama bocah-bocah gue tuh kayak yang biasa aja lah, ini paling cuma bekas AC gitu. Denial ya? Iya denial lah. Nah terus kita masuk ke kamar teman kita nih, terus udah nih selang kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba kamar teman gue diketok tok. Gue sama temen gue spontan ngomong kayak ini paling nyokapnya si inilah gitu. Pas dibuka kosong bang, nggak ada isinya, nggak ada apa-apa. Gue sama temen gue tuh spontan kayak anjing apa nih gitu kan, ini apaan gitu. Tapi panik kita, tapi diantara temen-temen kita tuh kayak gengsi lah, kayak biarin lah gitu. Nah gue sama temen gue kayak siapaan tuh yang ngetok, udahlah iseng aja gitu. Nah terus pas mau asar bang, itu tuh mulai bang diganggu tuh, kayak apa ya, temen gue udah ngeliat sesuatu juga. Jadi pas kita ngebuka itu pintu, temen gue tuh ada yang arah ke dalam rumah, satu orang ngeliat ke arah luar, tapi mereka tuh barengan ngeliatnya, ada sekelibatan hitam. Nah temen gue ngomong, tapi ini ngomongnya udah pas di luar rumah, nggak di dalam rumah. Nah itu ngomong kayak gue tadi ngeliat sekelibatan hitam. Nah teman gue yang ngeliat keluar juga ngomong, gue juga ngeliat sekelibatan hitam, tapi gue ngeliatnya gede banget nutupin satu rumah. Nah terus gue sama teman gue yang ngebuka pintu itu ngomong kayak gue nggak ngeliat apa-apa gitu. Nah terus anehnya tuh pas kita lagi di luar rumah, kita masuk lagi nih ke dalam rumah bang, kayak istilahnya nge-refreshing lah, biar nggak jenuh-jenuh banget kan. Udah, ternyata teman gue tuh istilahnya apa ya, ditelepon lah sama orang tuanya. Nah gue nemenin sama teman gue ini. Jadi posisi rumahnya tuh ini kamar teman gue, di belakang itu ada tangga buat ke lantai 2, terus di belakang itu ada minibar kecil gitu, terus sama ada tangga yang melingkar ke atas, yang buat ngejemur pakaian lah. Nah temen gue tuh ditelepon, duduknya di tangga yang melingkar ke atas itu bang, duduk. Terus gue ngomong ke temen gue, anggap aja lah si Adi lah, gue bilang, Di, gue mau minum dong, kulkasnya yang mana nih, ada 2. Terus teman gue bilang, kulkasnya yang sebelah kiri, yang kanan soalnya khusus punya bokapnya. Tapi karena gue ngehnya kayak yang kiri tuh yang kiri mana nih, maksudnya kirinya dia apa kiri gue gitu kan. Nah terus gue ngambil yang sebelah kanannya dari gue lah, karena gue mikirnya teman gue tuh dari berlawanan arah dari gue. Nah pas gue buka isinya tuh botol-botol alkohol, tapi karena gue masih SMA tuh belum paham begituan bang, gue ambil gue buka, terus gue kasih ke temen gue yang lagi teleponan juga tuh, karena gue mikir kayak ini orang ngomong mulu pasti aus kan. Udah lah, selang gak berapa lama dari gue minum itu, jadi itu keadaannya kayak ini tangga melingkar, ini minibar, itu tuh tembok semua bang, udah gak ada apa-apaan lagi. Tiba-tiba pas gue lagi minum, istilahnya ngabisin minuman gue,
gue ngelihat kakek-kakek lewat dari tembok satu ke tembok kedua bang. Tembus jalan nih, nggak melayang bang, jalan biasa, tapi kakek-kakeknya emang bawa tongkat, jalan biasa. Saat gue ngomong ke teman gue, anjir ada kakek-kakek nembus, lu ngeliat nggak? Temen gue ya fokus ke teleponnya kan bang, dia ngomong kayak enggak gitu. Terus selang kakek-kakek ini udah lewat ke tembok itu, selang berapa lama dia ngikutin bang, ya pakai jubah lah, tapi bawa istilahnya kayak sabit gitulah. Itu juga sama bang, dari tembok nembus jalan tapi kagak melayang, jalan pelan, nggak cepet melayangnya, melayang kan jadi jalannya. Pas jalan, gue sama temen gue tuh deg-degan lah istilahnya. Temen gue pasti deg-degan dong, pas orang samping-sampingan persis. Nah gue mikirnya kayak, wah ini nyata nih orang gue ngelihat langsung gitu. Kalau nggak nyata kan gue ngelihatnya sendirian kan. Dan nih jalan nembus ke tembok yang sebelahnya. Nah Pasti bukan orang dong kalau nembus gitu kan. iya, nah terus gue bilang nih ke temen gue, lu masih lama teleponannya? Karena gue jiper juga dong bang, kayak anjrit, gue ditampakin dua makhluk langsung nih gitu. Terus temen gue bilang, kalau lu mau duluan aja gitu. Ya udah, gue ngibrit tuh, jalannya cepet lah. Itu botol gue diemin. Pas masuk kamar temen gue bilang kayaknya gue salah minum nih, bukan minuman biasa yang gue minum. Gue ngomong ke Adi kan. Terus si Adi ngomong kayak, lu ngebuka kulkas yang sebelahnya ya, yang khusus punya bokap gue? Iya, gue bilang gitu kan. Terus ya teman gue kayak panik karena takut dimarahin bang. Terus teman gue yang di kamar tuh ngomong, jadi dia tuh mejanya tuh kan pasti ada bolongannya dong, mainlah di situ. Teman gue ngomong kayak kakinya tuh kayak ada yang mainin, dimainin tuh, digelitikin lah. Tapi teman gue tuh biasa aja bang, kayak yang dia udah tahu karena dia yang punya rumah kan. Nah terus gue ngomong nih kayak, Kak Adi, gue ngeliat kakek-kakek sama yang bisa berubah wujud, yang pakai jubah tuh. Ya temen gue makin ketawa-tawa tuh kayak, wah udah ketawa-tawa lah. Kita semua panik. Ya udah, cabut lah kita kan. Pas mau cabut, temen gue ngomong kayak, nih yang punya rumah tuh bang, ngomong nih ada si kakek-kakek ini nih. Emang ternyata tuh di rumahnya ada 5 makhluk bang. Itu ada kakek-kakek, terus ada yang bisa berubah wujud, terus ada kalau kita sebut tuh kuntilanak lah, cewek, terus ada anak bule bang kecil, terus yang satu lagi nih gue sampai sekarang belum tahu karena pas gue ke rumahnya tuh istilahnya nggak ketemu lah itu. Ternyata emang rumahnya tuh serem kan. Gue sama temen-temen gue mengakui lah akhirannya. Tapi kita masih penasaran mau main lagi, cuma kayak antar aja dulu deh. Soalnya kita main tuh pasti nih dikasih tanda-tandanya sebelum asar bang. Kenapa bisa begitu? Kayaknya sih emang disuruh pulang aja gitu, kayak lu ngegangguin tempat gua tuh gitu. Dan nih terus pas udah kelar, anggap aja gua udah lulus SMA lah, gua kuliah kan. Kuliah gua tuh di tengah-tengah apa ya istilahnya lembah lah. Gua di antara gunung-gunung kuliah gua. Nah kayak kalau ke Jogja tuh 1 jam kurang lebih bang. Oke. Gue ngekos barengan sama temen gue dari Bekasi, tapi gue nggak tahu kalau dia tuh orang Bekasi. Jadi kita taunya tuh dari Twitter tuh dulunya. Dan gue nggak tahu kalau dia ternyata ngekos bareng sama gue. Nah kosan gue tuh cuma ada 2 kamar bang. Aslinya 3 kamar. Cuma kamar yang nggak dipakai ini buat gudang catering lah istilahnya. Karena ibu kos gue tuh dia tuh buka jasa catering. Nah gue di kamar tengah, teman gue yang satunya ini kamar pojok deket tangga ke atas. Jadi kamar mandi gue tuh terpisah, kamar mandi gue di atas bang. Nah terus kita tuh ngekos cuma ada 2 kamar dan isinya cuma ada 3. Gue kamar sendiri karena gue kasurnya apa ya istilahnya satu ranjang besar gitu. Kalau berdua serem dong, ngeri kan. Nah terus kamar kos temen gue itu berdua karena kasurnya itu yang bisa diselorokin gitu bahasanya. Nah
sama-sama anak Bekasi. Nah bedanya kan bapak kos gue tuh dosen ekonomi bang di kampus. Nah teman gue ini dua-duanya anak fakultas ekonomi juga, sedangkan gue sendiri yang fakultas teknik. Nah terus habis itu kayak gue tuh dari awal emang udah jarang pulang ke kosan, karena gue tipikal yang kayak gue pengen main ke temen gue aja gitu, nginep aja bareng-bareng ya kan. Udah habis itu ada kali mungkin 3 bulan di kosan apa 6 bulanan bang, teman gue tuh ada, anggap aja nih si A sama si B lah ya, si teman gue ini. Si A ini yang kurus, yang si B ini yang gendut, gemuk lah. Nah temen gue si A ini lagi tidur. Jadi rutinitas si B ini emang dia tuh sering mimpi basah bang. Iya. Jadi sebelum subuh udah harus mandi dong, ngebersihin diri. Nah teman gue ini si A itu kebangun tidurnya gara-gara namanya lembah kan, kalau jam-jam segitu dingin banget bang. Jadi kebangun lah tidurnya. Pas sudah kebangun nih, teman gua si A ini ngeliat si B lagi tidur, ngadep ke tembok. Tapi biasanya tuh si B ini tidurnya nggak ngadep ke tembok bang. Nah si A ini kayak sekalian ngumpulin nyawa lah, ngajakin ngobrol si B. Tapi si B-nya itu kayak apa ya, warnanya hitam semua bang badannya, dari atas sampai bawah tuh hitam semua. Nah tapi si A itu masih mikirnya kalau itu temennya dia, nggak mikirin kalau itu apa-apa gitu. Nah terus si A ini ngomong, B, lu masih tidur apa udah melek? Kayak gituin kan, disapain, diam aja. Terus kayak dingin banget ya kayaknya sekarang, aneh banget nih, kayak nyeletuk gitu bang, kayak kalau bahasa Jawanya tuh misu-misu lah. Nah terus selang si A ini ngomong ke B yang asli dateng bang dari atas, dari kamar mandi tuh, dari luar, buka kamar kosan. Si A nya kaget kan, kayak lah bukannya tadi si B di belakang gua ngomong kayak gitu kan. Terus dia ngomong kayak, yang asli yang mana nih? Pas dia nengok ke belakang kayak, lah hilang. Itu keadaannya jam 3-an paling pagi lah gitu, jam 3-an lah. Nah terus habis itu si A ngomong kayak, wah udah deh gak beres nih, udah tidur. Keadaannya itu cuma di kosan dia berdua, gua kan gak di kosan. Udah pas paginya nih si A akhirnya ngomong ke si B, gua tuh tadi pagi ngeliat lu lagi tiduran, dijelasin tuh detailnya. Tapi kan si B kayak, apaan sih, orang gua aja di kamar mandi, gua habis mandi ya mandi junub lah kan ya. Terus si A itu ngomong, iya tapi gue nanya ke lu, cuma lu diem aja, nggak ngejawab pertanyaan gue sama sekali gitu. Tapi pas lu datang hilang dia tiba-tiba. Ya si B nya kayak, apaan sih, halu lu paling, kayak gitu. Nah terus sejak saat itu kita kayak yang was-was juga bang, karena kan kita rantauan lah ya, kita dari Jawa Barat ke Jawa Tengah buat sekolah nih istilahnya gitu, kok malah adanya beginian. Nah terus selang kejadian itu si B juga ngalamin hal yang sama, cuma bedanya tuh si B ngelihat si A pas pulang kampus. Sekarang menyerupai si A. Iya, nyerupain si A. Nah rutinitasnya si A nih biasanya emang dia duduk di atas kasur, karena dia keadaannya si A tidurnya di bawah, si B itu tidurnya di atas bang. Nah udah duduk nih, biasanya emang si A ini ngerokok, tapi pas temen gue ngeliat tuh emang gak ngerokok, karena emang udah sering ditegur sama si B, kalau misalnya ngerokok mending di luar aja, jangan di dalam kamar lah, bau gitu. Nah udah nih temen gue negor kayak, lu ngapain pagi-pagi, nggak ngampus, nggak ada kelas apa? Si A nya diem aja bang sambil nunduk. Nah udah nih selang nggak berapa lama si A yang asli datang sama temen-temennya bang. Si B kan kaget dong, kayak, lah lu kan tadi di dalam, kok lu bisa di luar, ngomong kayak gitu. Nah temennya si A istilahnya ngomong kayak, apaan sih, orang dari tadi sama kita pergi, kita dari sebuah tempat lah gitu, bareng-bareng. Si B nya makin kesel dong, kayak,
lah yang di kamar siapa? Pas dilihat keadaannya kamar tuh emang keadaan yang tadi bang, kamar bawah tuh masih kebuka gitu, kasurnya iya. Nah terus habis itu udahlah mikirnya kayak ya udahlah mau gimana lagi kan, mungkin ini cara perkenalannya gitu kan, udah pasrah nih. Karena kenapa kita ngekos di situ, pertama murah bang, untuk ukuran dekat kampus tuh itu kosan murah lah gitu. Karena dari jarak kosan ke kampus cuma kayak paling 300 meter lah, jalan kaki udah nyampe. Iya, udah untung lah istilahnya. Nah udah nih, si B akhirnya sama si A cerita ke gua bang, pas gua lagi di kosan, cerita, tapi ceritanya nggak di kosan, kita lagi makan mie ayam tuh di depan kampus, ngeceritain. Nah gue emang karena udah bisa ngerasain, gue bilang emang ada warnanya hitam pekat, bener-bener hitam bang. Nah itu yang gue rasain sih kayak bayangan lah gitu. Nah udah nih, selang mungkin seminggu 2 minggu dari gue cerita itu ke temen gue, dan temen gue ceritain ke gue juga, gue yang kena bang. Ganti-gantian tuh gue dari kosan. Jadi keadaannya tuh ini kosan gue, seberangnya itu kosan teman gue, teman kelas gue. Nah gue pas itu main ke kosan temen gue, kayak nanya-nanya tugas, nanya-nanya kayak ya anak kuliahan lah gitu kan. Nah gue tuh pas alim-alimnya lah mau sholat bang, mau sholat maghrib, balik dulu ke kosan ngambil sarung. Pas gue mau ngambil sarung, mau buka pagar nih keadaannya, gue ngeliat si B lagi duduk di deket tangga. Nah pas gue lagi duduk nih, tiba-tiba si B kabur ke atas, cepet banget, bener-bener cepet gitu. Tapi gue ngeliatnya si B asli gitu, cuma bedanya full hitam semua, dari rambut sampai pakaian semuanya hitam, cuma kelihatan wajah kayak gimana ya, bentukannya kayak wajah lu hitam aja gitu, tapi kelihatan muka, hidung, mulut sama semua persis. Nah udah nih, gue buka pagar, gue buru-buru ngejar bang ke atas, gue kejar lah. Terus gue bilang ke si B, karena kamar mandi gue di atas, gue bilang ke B, lu ngapain sih B? Kayak gini gitu, mau ngerjain apa sih, nggak lucu gitu, bener maghrib. Iya, terus habis itu gue bilang, kalau mau ngumpet mah jangan ngumpet kamar mandi, ketahuan orang lu tadi di bawah. Gue bilang gitu bang. Pas keadaannya itu kamar mandi emang pintunya ketutup, gue dobrak. Pas gue dobrak, bang, gue lihat kosong. Gue diem kan, anjir, kosong nih, siapa nih? Mana bak mandi juga kering. Kata gue, nggak beres nih. Tapi karena emang kamar mandinya itu di atas, jadi jemuran buat pakaian tuh di sebelahnya. Di balik kamar mandi itu tempat buat cuci piring sebenarnya. Nah terus gue mikir nih, wah ini paling orang ngumpet di balik ini nih, balik kamar mandi. Pas gue mau muterin kamar mandi itu, gue bilang, udah mau maghrib, bercandanya jangan kayak gini lah, nggak lucu gitu. Pas gue dorin nih, gue yang mau ngagetin temen gue dorin, dor, anjir kosong bang, nggak ada siapa-siapa bang, sumpah. Itu gue jiper, gue langsung kayak, aduh parah nih. Kalau gue madep belakang gue ngerinya tiba-tiba gue yang dikagetin, tapi kalau gue mundur gue takutnya gue kepleset. Udah tuh keadaannya dari ini badan gue nih, gue langsung muter balik, tapi gue nunduk, langsung lari gue ke kamar kosan. Udah nih, udah sampai kamar kosan, kagak jadi gue sholat. Takut gue ke kamar mandi. Mau gimana? Keluar kamar kosan serem. Nggak sholat ya udahlah biarin aja. Gue skip tuh sholat maghrib bang. Terus selang paling ya jam 8-an lah, teman gue balik kosan. Dua-duanya tuh balik. Terus gue ngajakin makan. Dali-dali ya gue bilang kayak makan di luar aja lah gitu. Teman gue ngomong kayak, gue aja baru sampai, capek lah, nanti aja gitu. Ya gue kayak udah makan aja lah di luar gitu. Pas sampai di luar kosan, udah sampai tempat makan bang, gue ceritain ke si B kalau gue barusan tuh ngeliat si B. Terus teman gue si A sama si B itu ngomong kayak, tuh kan giliran kan ini, udahlah mau gimana nih gitu. Nah terus gue sama temen kosan gue ngomong,
apa kita ngomong ke bapak kos ya. Tapi teman gue yang A sama B tuh takut bang, karena kan dia dosennya mereka berdua bang. Takutnya ngeri dia apa-apain kan, namanya dosen punya hak tinggi. Udah nih kita mendem aja nih, mendem cerita bang, sampai dimana temen-temen gue tuh pada cabut dari kosan, pada pindah tuh. Entah mungkin kayaknya lebih murah kali ya, karena anak kosan kan minim duit lah. Itu pada pindah kosan. Pertama tuh yang pindah si A, pindah duluan, diajakin sama temennya. Udah nih, karena emang gue pulang kosan jarang, jadi kamar gue tuh gue jadiin kayak gudang lah. Dibilang kotor ya kotor, bilang berantakan, tapi emang setiap pulang kosan pasti gue bersihin lah. Nah udah nih, terus selang dari si A pindah, si B ikutan pindah. Jadi kosan tinggal gue doang sendirian. Dan nih bang, pas ini kejadiannya menurut gue sih rada-rada lumayan lah. Gue tidur emang itu, jadi gue kuliah sambil kerja nemenin teman gue kerja bang. Teman gue tuh DJ di salah satu klub. Nah gue sebagai istilahnya bantu-bantuin aja lah. Nah kerjaan gue tuh nggak buat ngeremekin lagu, tapi gue cuma ngedengerin nih kayak wah hasil dari remixannya tuh kayak gimana, bagus apa enggak, enak apa enggak. Gue dengerin, pas gue dengerin kayak wah oke lah, udah gak perlu direvisi gitu. Nah gue bangun keadaan di jam 3 pagian. Gue masih ingat itu di jam 3 pagian, tapi gue lupa untuk harinya hari apa. Untuk lebih tepatnya kayak bulan apa, tahun berapa gue lupa. Tapi seingat gue itu nggak selang berapa lama dari teman gue cabut kosan. Nah itu gue ngeliat di depan kosan gue, jadi kosan gue tuh lampunya lampu warna abu-abu, bukan abu-abu, oranye, warna oranye. Jadi kayak kalau misalnya dari luar bayangan tuh kelihatan, sedangkan jendela kosan gue tuh yang jendela lama bang, yang kayak jadul gitu ya? Jadul iya, yang lu harus bukanya pakai tuai dulu tuh tuasnya, tapi tuasnya susah juga dibukanya, keras, jadi harus buka pakai tangan, langsung jendelanya tuh. Nah keadaan itu kosan gue bangun jam 3 pagi, tapi kan jendela udah gue tutup rapet kan. Pas gue bangun, gue ngumpulin nyawa, gue ngeliat di depan jendela gue tuh ada makhluk, kalau gue sebut sih Mr. Poco, soalnya ada jepitan atas gitu. Cuma pas gue lihat tuh istilahnya apa ya, gue berani tapi gue juga takut gitu. Gue pengen ngeliat langsung, tapi gue ngerinya dia lagi ngeliatin gue gitu. Jadi gue diem aja, nggak berani tuh ngeliatin apa-apa gitu. Nah terus gue ambil foto bang, tapi pas besokannya paginya itu HP gue langsung rusak, nggak bisa diapa-apain. Bener-bener rusak. Gue sampai servis, pas tukang servis normal. Gue pas balik kosan rusak lagi. Udahlah, sampai di mana gue nggak pakai HP itu lagi. Dan nih, nah terus ada kejadian di mana malam yang hampir sama, di malam Jumat, atau gue lupa sih antara Jumat sama Sabtu tuh, malam Sabtu apa malam Jumat gitu gue lupa. Karena emang kerjaan gue suka dengerin hasil kerjanya teman gue, jadi gue dengerin tuh hasil kerjanya teman gue beres apa enggak gitu kan. Karena kan dia mau perform, kalau misalnya hasilnya kurang bagus, hasil performnya takutnya mempengaruhi kan. Jadi gue dengerin. Jadi keadaannya itu ini dipan, ini samping dipan tuh langsung kipas angin gue. Di samping kipas angin gue tuh di bawahnya ada roll kabel. Nah gue pas bangun tidur itu udah pasti matiin kipas angin gue karena terlalu dingin bang. Karena benar-benar langsung muka gue lah kena kipas anginnya kan. Matiin kipas angin, roll kabelnya itu emang sengaja gue ngecharger HP gue. Nah tapi kejadiannya tuh rada aneh karena gue ngerasa kayak di perut gue tuh kayak ada yang meluk. Ada yang meluk. Nah terus gue bilang ke diri gue sendiri, tapi di dalam hati gue kayak, gue dipeluk sama siapa nih? Masa iya gue
nggak nyadar pulang-pulang bawa orang gitu. Kondisinya kan lu ngekos sendiri. Ngekos sendiri, iya. Nah terus gue di saat itu tuh masih belum berani buat ngeliat bang. Gue pas mau berani ngeliat tuh pas gue ngambil HP dari bawah, ngambil HP mau dengerin lagu. Gue ngeliat sekilas doang lah bang, kayak nengok ke bawah. Oh yaudah, itu jadi ada tangan meluk gue gini bang, meluk gini, kukunya tuh seginian. Waduh, panjang dong. Panjang, dan tangan ini warnanya abu-abu. Abu-abu gimana ya? Abu-abu ngambek lah istilahnya. Abu ngambek gimana? Kayak ya jelek lah abu-abunya gitu. Abu monyet tuh. Iya, abu-abu monyet lah. Nah, gue nggak mikirin kayak nggak gue lihat, nggak gue apa-apain. Pokoknya gue cuma ngelirik doang gitu. Udah, terus gue dengerin lagu karena gue suka emang IDM gitu kan. Jadi gue dengerin lagu itu. Orang di mana-mana kalau dikerjain atau ada yang ikut mah dengerin lagu religi ya. Gue doang bang yang dengernya lagu IDM. Udah nih, gue denger lagu IDM, gue bilang ke makhluk itu, gue nggak apa-apa lu klonin, tapi cuma satu, lu jangan gangguin gue. Kalau lu sampai gangguin gue nih, gue keplak pala lu bener-bener. Karena risih kan bang, diklonin, ya kan. Udah nih, gue dengerin lagu. Gue seingat gue nih ya, ini makhluk tuh nggak berpindah tempat bang, dia diem aja gitu. Sampai pas pagi-pagi gue dengerin lagu tuh hampir kenceng bang, sampai ibu kosan gue tuh ngomong kayak, oh Mas Alfa masih ada di kamarnya gitu, orang masih denger lagu kan. Lagu gue tuh kenceng dah pokoknya. Nah udah nih, pas pagi-paginya gue jam 7 apa jam 8 pagi bangun bang. Tapi tuh keadaannya emang seingat gue tuh hari libur. Nah gue mau ke kosan temen gue main, biasalah ya kan, main. Pas gue ngeliat, jadi gue keadaan baju benar-benar ke bawah kan. Tapi pas gue bangun tuh baju gue udah kayak kegulung-gulung gitu loh, yang tidurnya emang berantakan lah. Pas bangun-bangun tuh ada ceplakan tangan yang semalam. Tapi gue mikir kayak gue semalam tuh mimpi doang deh gitu. Tapi gue mikir kayak, ini tangan gue nih, kuku gue tuh nggak sepanjang itu gitu. Gue mikirnya gitu kan. Gue bangun dari tidur gue, mandi tuh rasanya nggak enak bang. Bener-bener badan lu kayak meriang, kayak wah nggak enak deh pokoknya. Sampai ini bekas tangan itu tuh ngebekas kisaran 2 mingguan. Gue mandi nggak enak banget. Gue karena emang gue suka jajan tuh, gue jajan kayak ke Indomaret lah gitu. Itu kan dapat plastikan dulu. Itu sampai plastiknya gue bungkus ke perut gue, sampai perut gue tuh gue lakbanin setiap gue mau mandi. Perih banget. Itu ceplakannya bener-bener ada. Cuma gue nggak ada kepikiran buat foto, nggak ada buat apa-apa. Tapi gue ceritain ke teman gue, sampai gue pengen ceritain nih ke teman gue. Tapi kalau setiap gue ceritain, pas gue pengen nunjukin tuh rasanya kayak gue jijik sendiri bang, karena bagian tubuh gue diliatin orang lain lah gitu. Nah terus ini ceplakan tuh ya udahlah gue biarin aja, sampai itu kuku bener-bener ke perut gue nyeplak, bekas kukunya panjang lumayan lah, adalah seginian nih bang. Nah terus udah nih gue mikir kan kayak aneh nih, ini apaan sih gitu, kayak nggak masuk akal juga kan bang. Udahlah, gue akhirnya nggak beraniin diri buat cerita ke bapak kos gue. Bapak kos gue malah kayak rada-rada marah, karena mikirnya kayak selama ini tuh nggak ada yang kayak gitu-gitu, cuma kayak gue sama temen-temen gue yang sebelumnya aja gitu. Ya udah, gue mikirnya kayak ya gimana, kita ngomong secara jujur tapi dianggapnya bohong, ya udahlah biarin aja gitu. Akhirnya ya udah gue pindah kosan karena ada teman gue yang ngebeliin rumah lah istilahnya gitu bang, di daerah gue kampus. Terus tapi sebelum gue pindah kosan nih, jadi ada teman kosan gue yang seberang kosan gue nih, habis sholat maghrib terus manggil nama gue. Karena gue malas sholat maghrib di musola, gue sholat maghribnya kayak di kamar kosan aja lah gitu. Nah gue keluar kosan,
pas gue keluar kosan. Jadi pagar gue tuh nggak tinggi banget, cuma paling sedada gue lah. Nah kosan gue tuh pagarnya tuh kayak nyerong dari jalanan. Nah pas kejadian itu teman gue kan habis sholat maghrib kan, manggil gue keluar. Terus gue ngobrol sama temen gue, kenapa manggil gitu. Temen gue nanya kayak soal tugas-tugas kampus apa aja gitu kan. Soalnya kan tiap orang pasti ada kalanya lupa kan. Dan nih pas lagi ngobrol-ngobrol, temen gue itu ngeliat dari kosan gue tuh ada sekelibatan putih. Nah gue tipikal orang yang kayak ya udahlah biarin aja gitu. Toh kita emang udah tahu gitu. Tapi kan bagi orang lain itu baru bang. Dan nih temen gue mau cabut ke kosannya dia, tapi gue bilang kayak kelarin dulu nih obrolan, mau ngobrol apa gitu. Terus temen gue akhirnya nyelesain obrolannya. Pas selesai obrolannya udah kelar nih, sekelibatannya itu balik lagi bang, dari titik A ke titik B, terus dari ini tuh dari titik B ke titik A. Nah teman gue makin panik, udah dia langsung cabut ke kosannya. Ya gue langsung kayak buru-buru ke kamar kos juga kan, cabut dong. Nah gue selang teman gue cabut, gue langsung ngambil barang-barang gue bang, buat ngejar teman gue dong, karena gue ngeri juga dong kosan sendirian ya kan. Udah nih, terus gue bilang ngeliat apaan barusan sampai kosan teman gue. Terus teman gue kayak ngomong kayak ya ngeliat putih-putih aja sih gitu, tapi dari arah musola kosan. Jadi kosan gue tuh emang ada musolanya. Nah terus dari musola kosan ke arah parkiran, yang dimana tuh parkiran sama pagar gue itu deket banget, jaraknya paling ya adalah 5 langkah jauh kita gitu. Nah terus temen gue ngomong kayak emang itu apaan gitu. Ya gue bilang cuma kayak ya udahlah paling penunggu situ gitu kan bang, karena gue juga nggak lihat, temen gue yang lihat gitu kan. Akhirnya temen gue kayak yang panik gimana gitu kan, tapi kan karena anak kuliah kan gengsi ya, jadi kayak pura-pura stay cool aja. Udah gue kejadian itu dimana gue masih ngekos, pas gue pindah lah karena teman gue itu kan beliin gue rumah, tapi istilahnya tuh gue cuma nempatin itu rumah gitu, nggak buat hak milik gue, nggak. Nah udah nih gue pindah, gue nggak ada masalah apa-apa. Udah. Terus ada cerita lain gak nih? Selama ini sih belum ada lagi sih. Udah. Berarti terakhir pengalamannya itu tuh. Iya itu. Oke. Mungkin kita tutup aja kali. Iya, boleh lah. Mungkin segitu aja dari horror episode kali ini. Terus gue minta tolong yang nonton suruh subscribe nih. Oke. Jangan lupa lo pada subscribe nih ke channel ini. Channel apa namanya? Mas Jembros Reborn. Oke, Mas Jembros Reborn. Mas Jembros Reborn. Ya mungkin kalau misalkan yang nonton juga punya cerita pengalaman mistis, gitu kan, bisa DM aja di Instagram gue. Nanti kalau misalkan ceritanya serem bakal gue bacain di next episode. Atau mungkin kalau kalian masih daerah-daerah dekat sini Jabodetabek, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol bareng kayak Bang Alfa nih. Oke. Ya mungkin segitu aja dari episode Kami Horor kali ini. Thanks for watching this video and see you. Bye bye.